Selamat datang teman-teman. Saya Ahmad Amin. Di sini saya akan berbagi penjelasan tentang sel elektrolisis kimia. Mari kita masuk ke videonya. Teman-teman pasti tahu aki kan? Apakah teman-teman tahu bagaimana proses pengisian ulang energi kimia pada aki? Proses ini menerapkan prinsip sel elektrolisis. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Teman-teman, mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis berikut. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Katoda di kutub negatif sedangkan anoda di kutub positif. Pada sel elektrolisis di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada proses perubahan energi ini, reaksi berlangsung tidak spontan. Berikut catatan diagram elektrolisis. Cara kerja sel elektrolisis. Pertama, katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif. Dari sumber arus listrik, kemudian sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation hingga pada permukaan katoda jadi reduksi pada kation. Pada saat yang sama, anion melepaskan elektron hingga terjadi reaksi oksidasi. Di anoda, elektron yang dilepaskan menuju sumber arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi elektrolisis berlangsung kompleks. Bisa terjadi pada kation, anion, air, atau elektrodanya. Teman-teman, sekarang kita bahas reaksi elektrolisis yang berlangsung di katoda. Pada katoda, reaksi elektrolisis bergantung pada pertama, kation logam aktif yaitu golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A aluminium 3+, dan mangan 2+. Berwujud larutan, maka yang mengalami reduksi adalah air dengan persamaan reaksi berikut. Kedua, kation lain dan kation logam aktif yang berwujud lelehan atau leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contoh, Na+ liquid tambah elektron menghasilkan Na solid. Selanjutnya, reaksi elektrolisis yang berlangsung di anoda. Pada anoda, reaksi elektrolisis bergantung pada anoda. Anoda ada dua jenis, yaitu anoda inet dan anoda tidak inet. Anoda inet yaitu elektroda pada anoda tidak terlibat dalam reaksi. Jadi yang bereaksi pada anoda inet hanya anion. Pada anoda tidak inet yang mengalami reaksi oksidasi adalah anoda tersebut. Pertama, anoda inet yang termasuk anoda inet adalah platina, karbon, dan emas. Anion yang bereaksi pada beberapa ketentuan yaitu anion sisa asam oksi seperti SO42-, NO3-, PO43-, dan CO32-. Maka yang mengalami oksidasi adalah air dengan persamaan reaksi tersebut. Anion sisa asam lain OH- atau O2-, maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Contoh, larutan 2O2- menghasilkan gas oksigen dan 4 elektron. Selanjutnya, anoda tidak inet. Contoh, logam Cu, Ag, Pb dengan persamaan reaksi berikut. Logam Cu menghasilkan larutan ion Cu2+ dan 2 elektron. Sekian dari saya dan terima kasih.